Pada umumnya, masalah timing belt akan timbul tanpa peringatan. Tidak ada suara berderit untuk mengingatkan Anda untuk menggantinya. Jika mobil Anda berjalan normal dan tiba-tiba mesin berhenti dengan mendadak dan tidak mau dinyalakan kembali, biasanya ini karena timing belt rusak. Timing pada mesin harus diset secara tepat, atau piston dan klep akan berbenturan, mengakibatkan biaya perbaikan mobil yang sangat mahal. Lepaskan kutub negatif aki. Pastikan Anda mempunyai kode security radio Anda jika ada, gelombang radio yang telah Anda simpan, dan secari kertas untuk catatan agar Anda mudah mengesetnya kembali nanti. Buka belt alternator. Tergantung jenis mobil Anda juga mungkin perlu membuka tali kipas untuk membuka timing belt. Kendurkan bautnya, dorong alternator jika perlu untuk menciptakan celah pada belt sehingga mudah dilepas. Sejajarkan tanda timing. Gunakan kunci pas untuk memutar baut crankshaft untuk memutar mesin sampai tanda timing pada crankshaft sejajar dengan tanda 0 pada timing. Pastikan rotor dari distributor sejajar dengan tanda penunjuk pada distributor yang mengindikasikan posisi untuk menyalakan silinder pertama. Jika tidak, putar mesin satu putaran lagi. Jangan lakukan hal ini pada mesin rusak, kecuali Anda yakin bahwa beltnya masih ada. Jika katup mobil belum bengkok karena timing belt putus, Anda bisa melakukannya, memutar crankshaft tanpa tergelincir. Lihat apakah puli penyeimbang perlu dilepas sebelum membuka penutup timing belt. Seringkali, tutup timing belt duduk pada bagian ujung crankshaft, dan puli ini akan menghalangi Anda untuk membukanya, tanpa melepaskan puli terlebih dahulu. Catat bahwa seal tambahan diperlukan untuk memasangnya kembali. Buka baut penutup timing. Lepaskan dari mesin. Beberapa mesin memiliki dua bagian penutup timing belt. Buka semua komponen yang menghalangi proses pelepasan tutup. Tiap model berbeda. Lihat buku panduan servis mobil Anda untuk mengetahui bagian apa dulu yang harus dilepas. Periksa agar crank dan timing camshaft berada dalam posisi segaris. Banyak mesin menggunakan titik atau garis pada puli atau gear yang harus disejajarkan dengan pasangannya pada blok mesin, kepala silinder. Pada beberapa mesin, tanda pada gear camshaft sejajar dengan pasangannya pada tiang bearing camshaft. Pertama ini adalah sangat penting jika Anda mengganti timing belt yang telah putus. Periksa buku manual servis Anda tentang prosedur pengaturan yang benar untuk mobil Anda dan koreksi pengaturan yang salah sebelum memasang kembali timing belt baru. Tanda ini juga mungkin ditampilkan pada label pada lihat di sekitar camshaft dan seal crankshaft, juga pada tutup katup dan bak oli. Periksa apakah ada air radiator yang bocor dari pompa air dan selangnya. Kebocoran harus diperbaiki sebelum mengganti timing belt. Jangan lepaskan seluruhnya, tapi geser tensioner yang berisi per sedikit menjauh dari timing belt dan kemudian kencangkan kembali bautnya untuk menjaga posisi tensioner. Putar puli tensioner dan dengarkan apakah ada suara berisik yang menandakan bearing yang telah haus. Keosan yang tidak rata pada bagian belakang timing belt bisa menandakan adanya ketidaksesuaian penaturan antara puli dan timing belt yang disebabkan oleh kaosnya bearing. Jika ada indikasi kerusakan, ganti puli tensioner. Bearing tensioner puli yang selalu dilumasi akan bisa kering, kendor dan rusak, jadi ganti saja agar aman. Tanpa tekanan, timing belt akan mudah masuk ke dalam gearnya. Timing belt yang telah lama digunakan mungkin akan lengket pada sela-sela gear dan perlu sedikit congkelan dengan obeng. Kencangkan timing belt sesuai spesifikasinya. Perhatikan spesifikasi pada manual mesin, terutama pada baut pemegang puli camshaft yang biasanya membutuhkan kekencangan tinggi. Jika dilengkapi dengan tensioner timing belt, pelepasan timing belt mungkin perlu penekanan piston agar kembali ke silindernya. Tekan sampai lubang-lubang menjadi sejajar untuk mengizinkan Anda memasukkan pin pemegang. Begitu pin telah masuk, tensioner bisa dipasang kembali. Tugas timing belt adalah mensinkronisasi katup dan piston, seperti pengaturan timing pada senapan mesin zaman PD1, di mana tanpa timing,
propeller bisa lepas. Penting untuk selalu mengikuti instruksi sesuai model mobil Anda, khususnya jika Anda tidak paham dengan mekanismenya. Buku manual, meskipun sedikit mahal, namun lama-lama akan menjadi murah seiring dengan penghematan yang Anda lakukan. Beberapa mobil mungkin membutuhkan alat khusus untuk mencapai tensioner dan bautnya karena tersembunyi, dan yang lain perlu melepaskan tensioner dengan per. Kebanyakan mesin memakai tensioner dengan per yang bisa dioperasikan dengan kunci sok, meskipun kadang-kadang Anda perlu kunci hex timing belt bisa us. Kebanyakan dianti tiap 60.000 mil untuk perawatan. Mereka bisa putus dan menyebabkan kerusakan parah pada mesin. Ganti dengan teratur, untuk menghindarkan Anda dari kerusakan parah.